محمد نبينا بنور حدينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pembahasan kita kali ini insyaallah yang berkaitan dengan hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Apakah ini hadis atau tidak? Jawabannya adalah nomor 1 kata para ulama, hadis ini adalah hadis palsu, berarti bukan hadis. Kalau bukanlah hadis, berarti tidak ada soal untuk dibahas. Yang kedua, menurut sebagian ulama, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis apa? Sahih. Kalau kita ambil atau kita ikuti sebagian pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Lalu apa maksud ini hadis? Apakah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuntut segala macam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, walaupun di negeri Cina? Apakah seperti itu atau tidak? Maka jawabannya, kalaupun ikuti pendapat sebagian para ulama bahwa di sini ada hadis yang sahih, maksudnya adalah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu agama walaupun jauhnya di negeri Cina. Kamu tinggal di Indonesia, ilmu agama di Indonesia tidak ada. Maka yang ada hanya di Cina. Indonesia, Cina kan lumayan jauh. Walaupun ilmu agama di negeri Cina sana, kamu punya keharusan, kewajiban untuk mencarinya itu. Seperti itu. Itu maksudnya itu. Bukan bermakna belajarlah ilmu dunia walaupun jauh di negeri Cina. Tidak seperti itu. Belajar bahasa Cina, belajar bahasa Inggris, belajar. Tidak seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita belajar ilmu dunia walaupun jauh dari negeri Cina, dari negeri kita, misalkan di Cina, Amerika, di Inggris, dan lain-lain sebagainya? Jawabannya boleh bersyarat. Kamu boleh belajar ilmu dunia jauh-jauh dari negeri kamu dengan catatan basic agama kamu sudah mantap. Kalau kamu ilmu agamanya 0 besar, atau ilmu agama didapat hanya dilihat-lihat dari orang tua, kakek nenek moyang, berarti tidak kuat. Maka orang seperti ini jelas dilarang belajar ilmu dunia. Jangankan jauh-jauh, dekat-dekat saja tidak boleh. Kenapa? Ilmu dunia manfaatnya hanya sebatas dunia saja. Setelah meninggal dunia tidak ada lagi manfaat. Maka kalau orang belajar ilmu dunia tanpa dikuatkan terlebih dahulu basic agamanya itu, maka nanti pulang-pulang apa yang dia bawa? Pulang-pulang yang dia bawa, yang dia pelajari itu hanya dunia saja di otak dan hatinya.
pemikirannya itu akan jauh melenceng daripada agama. Salah satu contoh misalkan ada seorang pemuda di satu negara, taruhlah saya sampaikan negaranya, padahal negara itu adalah negara yang lumayan kuat agamanya itu, tetapi tidak semua orang, dan sukunya juga itu suku yang sangat fanatis dengan agama Islam itu. Salah satu pemuda yang bernegara Pakistan yang bersuku Posto, yang kita kenal dengan orang Pathan namanya itu. Mereka ini punya wanitanya, punya budaya malu luar biasa. Kemudian senangnya mereka dengan agama luar biasa. Tetapi tentu dari mereka tidak semua menguasai agama. Satu ketika salah satu dari orang tua di suku itu mengirimkan anak laki-lakinya tanpa dibekali ilmu agama lebih dulu. Imannya tidak dimantapkan, ilmu-ilmu mengenai ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak tidak dimantapkan lebih dulu. Sudah dia kirim anak laki-lakinya belajar di Rusia. Kalau Rusia zaman sekarang masih mending. Kenapa? Karena sekarang di sana Islam mulai berkembang. Orang-orang yang tidak beragama, komunis mulai masuk ke Islam, Nasrani mulai masuk ke Islam. Bahkan di sana presiden juga mendukung perkembangan Islam. Jadi Rusia sekarang dulu masih disebut dengan Uni Soviet yang dikuasai oleh komunis, partai komunis. Yang Islam itu dibantai itu dulu itu. Kan tidak. Sehingga kami dengar dari kawan-kawan yang sezaman belajar itu di madrasah, dari kawan-kawan dari sana itu, dari pecahan Uni Soviet itu. Zaman dulu itu kejamnya komunis itu, orang-orang komunis. Itu orang-orang Islam kalau mau belajar ilmu agama itu malam-malam mereka di dalam rumah dibuatkan, di bawah itu di dalam rumah dibuatkan goa atau terowongan bawah tanah itu. Di dalam tanah di bawah rumah ada ruangan yang pintu masuk ke dalam itu tidak dibuat sedemikian rupa sehingga orang kalau lihat dari atas dia tahu di bawah itu ada ruangan. Nanti malam-malam masuk ke dalam, belajar di dalam. Tidak bisa leluasa orang belajar Quran di atas, di dalam rumah, apalagi di masjid, apalagi di ruangan terbuka, tidak bisa. Dan banyak ulama disyahidkan, umat Islam dipenggal, dibunuh. Maka orang tua tadi mengirim anak laki-lakinya belajar di Rusia itu, yang dulu disebut dengan Uni Soviet. Jadi Rusia dulu, bukan Rusia sekarang. Sampai di sana dia kuliah. Di masa-masa dia kuliah, ya faham komunis mulai masuk. Akhirnya setelah kuliah selesai pulang ke kampung halamannya, di rumahnya. Sampai di sana orang tua ingin menikahkan dia dengan wanita lain. Maka apa dia bilang? Untuk apa saya dinikahkan sama orang lain? Ada saudari perempuanku ini. Karena orang-orang komunis tidak beragama, tidak bertuhan, tidak mengenal halal haram itu. Tidak mengenal halal itu apa, haram itu apa. Maka mereka seperti itu. Sehingga apa yang terjadi
Karena orang tua kesal, orang tua tidak sabar dengan perilaku anaknya, akhirnya karena sudah tidak sabar, apa yang terjadi? Maka orang tua ambil senjata, akhirnya anak laki-lakinya dibunuh. Dari sisi kemanusiaan ya salah orang tua, kenapa dia bunuh anaknya? Tetapi fikir tanggung jawab, anak dididik bukan supaya pulang membawa aliran baru, pulang membangun bangsa yang berasaskan agama itu. Silakan mau membangun, tetapi agama jangan sampai di nomor dua kan, agama dianaktirikan. Nanti kamu hanya akan mendapatkan manfaat sebatas dunia saja, itu juga belum ada jaminan. Kalaupun kamu dapat sebatas dunia, tetapi kehidupan akhiratmu akan hancur selama-lamanya. Paham tidak? Maka tadi apa saya bilang? Boleh belajar ilmu dunia, tetapi bersyarat. Jadi kalau nomor satu mantapkan dulu, baru kamu belajar ilmu agama, ilmu dunia. Kalaupun tidak, ya sama-sama. Kalau kuat IQ-mu, otakmu di atas rata-rata, ya kamu belajar agama juga, belajar dunia juga, supaya ilmu dunia yang kamu dapat ini diarahkan sama ilmu agamamu itu. Kalau tidak, Allahu Akbar kabir, wahaya, ya seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.